warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi APBN dan APBD. Dengan saya sendiri, Aurelia Zerika, akan menjelaskan pengertian APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan UU APBN 2018 yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah tiap tahunnya dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Penyusunan APBN Indonesia sering dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang kemudian disetujui oleh DPR. Selanjutnya ada tujuan penyusunan APBN. Penyusunan APBN dilakukan untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. Dari rincian APBN tersebut, pemerintah dapat melihat seberapa besar penerimaan negara yang diterima serta berapa besar biaya yang harus dibayarkan negara di tahun anggaran berjalan. Selanjutnya ada fungsi APBN. APBN kemudian digunakan sebagai sumber pendanaan bagi pelaksanaan trilogi pembangunan yang mencakup pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi ekonomi. 3 trilogi pembangunan ini sendiri merupakan sebuah realisasi dari teori tentang 3 fungsi fiskal, yaitu yang pertama ada alokasi barang publik atau allocation, merupakan fungsi yang bertugas untuk menyediakan barang publik atau public goods provision yang diharapkan dapat memberikan eksternalitas positif bagi investasi guna memacu pertumbuhan ekonomi. Contoh alokasi barang publik tersebut adalah jalan raya, sekolah, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua ada distribusi pendapatan atau distribution. Fungsi APBN ini dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan. Instrumen yang paling utama digunakan dalam memacu distribusi pendapatan adalah pajak dan subsidi. Pajak dan konsumsi ini memiliki dampak langsung yang dapat mempengaruhi ataupun mengarahkan keinginan kerja dan konsumsi masyarakat. Yang ketiga ada stabilisasi perekonomian atau stabilization. Fungsi stabilisasi berkaitan erat dengan politik anggaran tergantung keadaan ekonomi yang sedang terjadi. Dalam kondisi resesi atau melemahnya pertumbuhan ekonomi, sebaiknya pemerintah menempuh politik anggaran defisit atau budget defisit untuk mendorong permintaan. Dalam kondisi ekonomi membaik atau recovery, pemerintah sebaiknya menempuh politik anggaran surplus untuk menekan laju inflasi. Selain dua pilihan tersebut, ada pilihan lain yaitu berimbang, yaitu anggaran berimbang atau balance budget, yang dapat digunakan pada masa resesi atau pemulihan. Yang terakhir ada mekanisme penyusunan APBN. Sebelum melakukan penyusunan, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti asumsi ekonomi makro. Asumsi-asumsi tersebut kemudian menjadi acuan analisis dalam penyusunan APBN. Perkenalkan, nama saya Saskia Rusyadiani. Kali ini saya akan membacakan tentang mekanisme penyusunan APBN. Sebelum melakukan penyusunan, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti asumsi ekonomi makro. Asumsi-asumsi tersebut kemudian menjadi acuan analisis dalam penyusunan APBN. Asumsi tersebut adalah 1. Keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. 2. Proses pemulihan ekonomi diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang kondusif sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. 3. Harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan pada tahun sebelumnya. 4. Pengerahan serta penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu ditingkatkan. 5. Tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah banyak dan merata dan bisa diakses dengan harga yang stabil serta bisa diakses juga oleh rakyat banyak. 6. Kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Untuk APBN tahun 2018 sendiri, Kementerian Keuangan RI menyusun asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 5,4%.
2. Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5%. 3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah Rp13.400. 4. Tingkat suku bunga SPN atau surat perbendaharaan negara sebesar 5,2%. 5. Indonesia Crude Price atau ICP atau harga minyak mentah di Indonesia diperkirakan rata-rata mencapai 48 US dollar per barel. 6. Lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai 800.000 barel per hari dan 1.200.000 barel setara minyak per hari. Jumlah besaran ekonomi makro di atas sangat dipengaruhi oleh faktor luar atau global, serta dalam negeri atau domestik. Pengaruh global meliputi harga komoditas, isu perdagangan internasional, serta keadaan geopolitik. Pengaruh faktor domestik meliputi tingkat kepercayaan serta daya beli masyarakat, keyakinan pelaku usaha, kredit dan investasi langsung, perbaikan neraca pembayaran, serta penguatan cadangan devisa. Seiring dengan berjalannya waktu, struktur ataupun postur APBN Indonesia mengalami beberapa perubahan. Postur APBN pada tahun 2018 ini terdiri dari A. Pendapatan negara. Pendapatan negara sendiri dapat diperoleh melalui penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak. Yang B. Ada belanja negara. Belanja negara dibagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat, belanja KL atau kementerian dan lembaga, belanja non-KL atau pembelanjaan bunga utang, subsidi belanja lain-lain. Transfer ke daerah dan dana desa meliputi transfer ke daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana desa. Yang C. Ada keseimbangan primer. Yang D. Ada surplus atau defisit anggaran atau pendapatan negara, belanja negara atau A sampai B. E. Pembiayaan anggaran. Ada pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, pembiayaan lainnya. Berikut adalah infografik dari Kementerian Keuangan RI terkait postur APBN tahun 2018. Nama saya Muhammad Faikal Salim. Saya akan menjelaskan tentang pengertian APBD. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Jika APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, penyusunan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyusunan APBD dilakukan oleh otoritas daerah sesuai perlakuan Perda wilayah masing-masing. Tujuan utama dari APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerah. APBD juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintah daerah dan menciptakan transparansi dalam anggaran pemerintah daerah. Fungsi APBD. APBD juga memiliki fungsi seperti APBN, yaitu 1. Fungsi otoritas. APBD menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendapatan serta belanja negara pada TA tertentu. 2. Fungsi perencanaan. APBD berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran keuangan daerah pada TA tertentu. 3. Fungsi pengawasan. APBD berfungsi untuk mengawasi kinerja dari pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah. 4. Fungsi alokasi. APBD berfungsi sebagai pedoman dalam alokasi dana yang tepat bagi peningkatan perekonomian daerah. Alokasi penggunaan dana APBD harusnya sesuai dengan tujuan peningkatan ekonomi daerah tersebut. 5. Fungsi distribusi. APBD haruslah didistribusikan secara merata dan adil. 6. Fungsi stabilitas. APBD harus dapat menjadi instrumen dalam kestabilitasan ekonomi daerah. Mekanisme penyusunan APBD mirip dengan APBN. Alur penyusunan APBD adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah menyusun RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. 3. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Rindika Pratama dari EKIPS 1. Lalu ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah didapatkan dari beberapa hal ini.
pendapatan daerah asli daerah, pendapatan pajak seperti PBB, pajak cukai, pajak penghasilan, dan lain-lain. Lalu ada retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lalu pendapatan asli daerah lain-lain, dana perimbangan, dan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Pendapatan daerah lain-lain yang sah, lalu ada pendapatan hibah. Setelah itu belanja daerah. Belanja daerah. Rincian belanja daerah yaitu belanja tidak langsung, belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa. Lalu ada partai politik. Setelah itu belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Ada lagi yaitu pembiayaan. Tergantung kondisi APBD yang di defisit atau surplus penerimaan belanja. Jika APBD mengalami defisit, maka pemerintah harus membayar kekurangan biaya tersebut. Sedangkan jika terjadi surplus, maka pemerintah akan menerima kembali dana lebih tersebut.